Shalom semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Miss Nila. Harapan Miss Nila hari ini anak-anak tetap semangat dan antusias untuk belajar. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita masih di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarmu. Kita akan masuk di muatan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Di muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Anak-anak, saat menulis, anak-anak harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapian tulisan, dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, di pertemuan pertama, Miss Nila sudah menjelaskan bagaimana cara menulis huruf kapital. Diingatkan kembali, huruf kapital digunakan pada penulisan nama tokoh cerita, nama tempat, atau nama hari. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Anak-anak perlu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut. Misalnya, menuliskan cara berkembang biak dan tempat tinggalnya. Hewan yang akan kita bahas yaitu ayam. Ayo simaklah teks tentang ayam berikut. Ayam merupakan hewan berkaki dua. Kaki ayam memiliki cakar untuk mencari makan. Cakar ayam digunakan untuk menggaruk tanah. Ayam memakan hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Induk ayam mengerami telur selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur ayam menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein. Protein sangat baik untuk pertumbuhan tubuh kita. Selanjutnya, aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Yang pertama, kata di awal kalimat. Contoh, sapi memakan tanaman rumput. Nah, anak-anak dapat memperhatikan setiap huruf yang sudah Miss Nila beri warna merah. Kemudian dikata pada judul teks. Contoh, daun hidup kupu-kupu. Yang ketiga, nama orang. Contoh, Beni, Edo, Made, dan Gayu. Yang keempat, penggunaannya pada nama bulan dan hari. Contoh, Januari, Februari, Senin, Selasa. Anak-anak dapat memperhatikan teks berikut. Denny memelihara seekor kura-kura. Setiap hari kura-kura peliharaannya diberi makan. Denny memberinya sayur dan bekas buah-buahan. Penggunaan huruf kapital yang benar adalah
Pada paragraf pertama, Denny-nya menggunakan huruf D besar atau huruf kapital. Dan di paragraf pertama di atas, kata kura-kura seharusnya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya di paragraf kedua, kata setiap seharusnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya di paragraf ketiga, nama Denny harus menggunakan huruf kapital. Dan di paragraf ketiga, kata sayur menggunakan huruf kecil. Contoh menyusun kata-kata dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan dengan huruf kapital. Membaca Susi cerita buku. Kata-kata yang tepat adalah Susi membaca buku cerita. Tugas bahasa Indonesia, silakan kerjakan tugas di halaman 89. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Kita akan masuk di muatan kedua, yaitu PPKN. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa saja aturan di sekolah. Hari ini kita akan belajar aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah melalui cerita berikut ini. Ayo kita membaca percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, Benny bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Benny melihat ikan di dalam kolam. Dapat memperhatikan percakapan berikut. Siti, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dayu, betul sekali Siti. Benny, selain itu aku juga suka belajar cara melihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan. Dayu, aku juga setuju denganmu Benny. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Benny, Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Edo, oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku, teman-teman. Nah, dari percakapan tadi, sekarang silakan anak-anak dapat mencocokkan gambar yang ada di halaman 98. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Selanjutnya kita akan masuk di muatan seni budaya dan prakarya.
Kali ini di muatan SBDP kita akan mengidentifikasi arah gerak. Setiap gerakan memiliki arah. Ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Perhatikan gerakan berikut. Seperti gerakan ayam, gerakan kuda, gerakan kelinci melompat, dan mengikuti gerakan pohon yang tertiup angin. Berikut ini kita akan mencoba belajar mengikuti gerakan ayam. Coba anak-anak tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Ke bawah, ke atas. Selanjutnya, tirukan gerakan kaki ayam yang dihentakkan ketika melangkah. Selanjutnya, tirukan gerakan ayam menggerakkan sayapnya dengan cara dikepak-kepak. Selanjutnya, tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Nah, perhatikan contoh gerakan kelinci melompat. Tirukan gerakan kelinci ketika sedang melompat. Bayangkan bahwa kedua tanganmu adalah kaki depan kelinci. Melompatlah ke depan sebanyak 3 kali dan ke samping kanan sebanyak 3 kali. Oke, tugas SBDP, silakan ikuti gerakan ayam atau kelinci menggunakan hitungan atau musik buat dalam bentuk video. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye.